ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti perkuliahan praktikum basis data yang keempat ya. Jadi kita yang pertemuan keempat, yang mana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang DDL, yaitu Data Definition Language. Jadi artinya pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas mengenai bagaimana cara membuat struktur dari database, bagaimana cara membuat struktur dari tabel, dan bagaimana cara menambahkan atau menyisipkan field atau atribut di dalam sebuah tabel. Abi, itunya kecilin videonya. Apa yang salah? Ini kecilin. Udah. Nah, jadi pada kesempatan hari ini, insya Allah kita akan membahas lanjutan dari yang sebelumnya ya, yaitu untuk membahas tentang Data Manipulation Language atau DML, yang mana DML tersebut kita hanya akan membahas 4 saja dulu ya, yaitu select, insert, delete, dan update. Select itu merupakan suatu perintah utama dari SQL yang digunakan untuk memanggil atau untuk memilih data dari tabel. Jadi kita dapat menampilkan atau memilih beberapa saja untuk menampilkan data dari tabel. Yang kedua adalah insert. Insert itu digunakan untuk menambahkan atau menyisipkan baris ke dalam suatu tabel. Jadi kita dapat menambahkan atau menyisipkan suatu data atau suatu baris gitu ya ke dalam tabel. Kemudian yang ketiga kita akan membahas tentang masalah delete, yaitu bagaimana cara kita untuk menghapus data dari tabel. Menghapus tersebut bisa menghapus beberapa bagian saja atau bisa menghapus seluruh isi dari tabel. Artinya, yang sebagian itu menghapus sebagian baris dari tabel atau menghapus secara keseluruhan dari tabel. Yang selanjutnya, yang keempat adalah tentang update, yaitu untuk mengubah isi data di dalam tabel. Artinya akan merubah beberapa bagian satu kolom, beberapa bagian kolom, atau merubah keseluruhan kolom. Artinya akan berdasarkan kepada kata kunci tertentu. Misalnya, saya akan merubah suatu data mahasiswa berdasarkan NPM, maka saya hanya bisa merubah beberapa kolom atau sebagian kolom atau satu kolom saja berdasarkan NPM yang kita tetapkan sebelumnya. Yang kelima yaitu tentang commit, yaitu menuliskan perubahan pada disk. Artinya kita akan perubahan secara permanen data ke dalam sebuah tabel. Rollback membatalkan perubahan dari perintah commit. Jadi akan mengembalikan suatu tabel, akan mengembalikan suatu perubahan yang terjadi sebelumnya, gitu ya, yang sudah dikomit sebelumnya, yaitu menggunakan rollback. Oke, kita akan membahas ke bagian yang pertama, yaitu bagaimana caranya kita akan menambahkan atau menginsertkan ke dalam sebuah tabel. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang insert terlebih dahulu. Insert merupakan perintah SQL yang berfungsi untuk menyisipkan nilai-nilai pada field tabel atau menambahkan baris dengan mengisi data pada setiap kolom. Kita ketahui bersama bahwasanya tabel tersebut terdiri dari dua dimensi. Artinya ada baris, ada kolom. Kolom itulah yang akan kita rubah isi datanya. Kolom itulah yang akan kita tambahkan tuh. Kolom A, kolom B, kolom C, kolom D. Kalau di Excel kan begitu. Ada kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, dan seterusnya. Begitupun di dalam tabel, itu ada seperti itu, ada kolom-kolomnya. Begitupun ada baris seperti halnya di dalam Excel. Di dalam Excel pun kan ada baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya. Gitu ya, sebanyak data yang ada di dalam tabel tersebut. Row yang kita maksud dalam tabel tersebut adalah satu baris. Artinya, baris tersebut terdiri dari kolom A, kolom B, kolom C, dan kolom D, dan seterusnya. Itu adalah satu baris gitu ya. Sementara kalau satu kolom, ingat ya, satu kolom, berarti kan kalau di Excel kan kolom A, kolom B, kolom C. Berarti dari atas ke bawah. Terdiri dari baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, sesuai dengan nama kolomnya masing-masing. Nah, kalau di Excel, misalnya kolom A, berarti kolom A tersebut adalah terdiri dari data kolom A pertama, data kolom kolom A baris kedua, data kolom A baris ketiga, data kolom A baris ketiga, empat, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, itu yang dimaksud dengan data dalam sebuah kolom. Dan kalau data dalam satu baris itu terdiri dari kolom A, kolom B, kolom C, D, dan seterusnya. Ya, nah, secara teorinya, gitu ya, untuk menambahkan data ke dalam tabel tersebut adalah insert, into, kemudian ikuti dengan nama tabel. Kita harus paham dulu nih kata-kata kuncinya.
insert into. Ini artinya untuk menambahkan insert. Insert itu untuk menambahkan ke dalam tabel. Into berarti ke mana? Ke dalam tabel apa? Nah, berarti ke dalam tabel yang kita ikutin di sini nih. Insert into, ikuti dengan nama tabel. Gitu ya. Kemudian kita dengan value. Values, pakai S ya, values. Nah, ini ada nilai 1, nilai 2, nilai 3. Nah, nanti pada praktiknya, pada saat kita menginputkan suatu nama tabel tertentu, maka kita pun harus menuliskan nama file masing-masingnya yang akan kita tambahkan. Saya ambil contoh di dalam Excel, ada kolom A, kolom B, kolom C, kolom D. Ada 4 kolom. Tetapi tidak akan semuanya saya masukkan datanya, hanya kolom A saja sama kolom C saja misalnya. Atau hanya kolom A saja, hanya dengan kolom B saja misalnya. Jadi kita menyebutkan nama kolom masing-masing yang akan kita masukkan datanya. Gitu ya. Jadi ingat, kita harus memasukkan atau harus menuliskan nama-nama kolom, masing-masing kolom yang akan kita masukkan isian datanya atau isian nilainya ke dalam masing-masing kolom tersebut. Ya, nanti kita akan coba ya, praktikan ya. Nah, ini sudah contoh ya. Jadi nanti saya akan share, coba bagaimana caranya untuk menambahkan data ke dalam tabel. Oke. Ini sudah aktif. Ini berarti oke, kita coba ya. Kita show dulu database. Oke, kita gunakan database Sika ya. Database Sika. Kemudian kita coba dulu tampilkan apakah sudah ada tabelnya atau belum. Oh, sudah ada mtcool. Coba kita munculkan nama-nama atributnya. Ada atribut apa saja dalam tabel matcool tersebut. mtcool. Oke. Describe itu ini berfungsi untuk menampilkan nama-nama kolomnya yang ada di dalam tabel mtcool. Jadi kita lihat ya, oh di sini ada 4 kolom nih. Ada kode mata kuliah, ada nama mata kuliah, ada keterangan mata kuliah, ada jumlah SKS. Kita pun harus tahu tipe datanya apa saja. Nah, di sini ada tipe data varchar, ada tipe data varchar juga. Jadi ini lawannya nih. Nah, pasangannya. Oke ya, ada pasang-pasangannya. Berarti jumlah SKS itu tipe datanya adalah integer. Oke, kita akan coba bagaimana caranya untuk menambahkan data atau menambahkan baris ke dalam tabel mtcool. Kita harus paham bahwasanya di dalam tabel mtcool tersebut ada 4 atribut. Yang pertama ada kode mata kuliah, artinya untuk berisi kode mata kuliah. Yang kedua nama underscore MK, itu berisi nama mata kuliah. Kemudian ada keterangan MK, jadi keterangan mata kuliah mungkin diisi dengan deskripsi atau keterangan apa saja boleh, silahkan. Yang paling penting tidak lebih dari 50. Yang keempat adalah ada JML underscore SKS. Artinya ini berfungsi, atribut ini berfungsi untuk menentukan jumlah SKS dari masing-masing mata kuliah tersebut. Oke, kita sudah paham maksud dari tiap atribut, dari masing-masing atribut. Kita sekarang mencoba untuk menambahkan data ke dalam mata kuliah tersebut. Yaitu dengan cara insert. Insert into. Kemudian ikuti dengan nama mata kuliah, dengan nama tabel, ikuti dengan nama tabel. mtcool. Kita tahu bahwasanya di dalam tabel mata kuliah tersebut ada 4 atribut atau ada 4 field, yaitu kode MK, nama MK, keterangan MK, dan jumlah SKS. Misalnya, saya ambil contoh ya, dari keempat tersebut saya hanya akan mengisikan 3 atau mengisikan 2 dulu deh. Misalnya saya hanya akan mengisikan data utamanya saja, yaitu kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Jadi untuk keterangan MK, untuk keterangan mata kuliah dan jumlah SKS saya akan belakangan dulu misalnya inputnya. Boleh, silahkan. Berarti sekarang kita masukkan di sini masing-masing nama atributnya. Kode MK yang akan kita masukkan. Ingat, kita menuliskan nama masing-masing field yang akan kita masukkan nilainya. Kode MK, di sini ada nama MK. Tutup. Kenapa? Karena kita hanya akan menginputkan data untuk kode mata kuliah dan nama mata kuliah saja.
keterangan MK belakangan, jumlah SKS juga belakangan. Oke, berarti di dalam kurung tersebut hanya ada dua atribut, yaitu kode MK dan nama MK. Oke, sekarang kita enter. Kita ketikkan values. Ini kata kunci ya, atau sebagai keywords di dalam SQL. Kemudian values. Kemudian kita buka, sama seperti ini nih. Kita buka. Bentar ya. Sama seperti ini kita buka nih, kurung buka. Kemudian ikuti dengan susunan struktur di sini. Kalau yang pertama kali disebut adalah kode MK, maka di sini pun yang pertama kali disebut harus MK. Kode MK. Kalau yang pertama kali di sini disebutkan yang nama MK, emang yang boleh Pak? Tidak tersusun berurut? Boleh. Misalnya pada kolom pertama saya ingin inputkan dulu di sini nama MK, nggak jadi masalah. Gitu ya. Karena kebetulan kita di sini menginputkan pertama kalinya adalah kode MK, maka di sini pun kita harus menuliskan kode MK. Yang harus kita perhatikan pada saat akan menambahkan data ke dalam suatu kolom, perhatikan tipe datanya. Kode MK itu tipe datanya apa? String atau numerik. Kalau numerik di sini boleh tidak menggunakan tanda petik. Tetapi kalau untuk string wajib hukumnya di sini menggunakan tanda petik. Misal kode MK kan string atau varchar tipenya. Maka di sini misalnya MK01. Ya, string tanda kutip di sini wajib. Kemudian koma. Ya, sama ya, di sini pun koma ya. Oke, di sini pun koma. Sekarang ikuti dengan nama mata kuliah. Oke. Nama mata kuliah tipe datanya apa? Coba lihat di sini. Oh, di sini tipe datanya adalah varchar, artinya string. Maka di sini pun wajib menggunakan tanda petik. MK01. Misalnya di sini ya. MK01 misalnya di sini. MK01 ya. Kemudian di sini misalnya sebutkan di sini nama mata kuliahnya apa? Misalnya SBD atau PSBD dulu deh. PSBD. Ya, kurung tutup. Kenapa kurung tutup di sini sudah? Kalau misalnya di sini masih ada lagi field yang akan kita masukkan atau atribut yang akan kita masukkan nilainya, maka di sini pakai tanda koma. Perhatikan juga tipe data kolom yang akan kita masukkan. Karena di sini hanya akan ada dua atribut yang kita masukkan, maka di sini kurung tutup langsung. Tutup di sini titik koma. Oke, kita coba enter. Oh, sorry, udah ada aja duplikat ya. Oh, sorry ya. Sebelum ini kita coba dulu lihat dulu, tampilkan dulu datanya ya. Ada data apa aja di dalam? Select, bintang, from, mtcool. Oh, ternyata sudah ada. Oke, saya lupa tadi ya. Maka di sini kita insert lagi coba. Insert into. Kemudian masukkan nama tabelnya. Kemudian ikuti dengan nama-nama filenya. Kode MK misalnya. Kemudian nama MK. Tutup. Di sini values. Oke, kemudian masukkan di sini apa? MK03. Kemudian masukkan di sini misalnya apa lagi? Pancasila misalnya. Nah, agama lah ya. Misalnya pendidikan agama. Pendidikan agama. Oke, tanda petik. Kurung tutup di sini. Coba kita enter. Oke, di sini ada keterangan query oke. Kita coba buktikan. Tampilkan. Select bintang from mtcool. Titik koma. Di sini sudah masuk nih. MK03 pendidikan agama. Nah, seperti itulah cara kita untuk menambahkan satu row ke dalam tabel. Nah, ada pertanyaan sekarang, Pak, gimana caranya kalau saya ingin menambahkan multi data? Artinya tidak hanya satu, banyak. Dalam sekaligus query, boleh. Caranya bagaimana? Seperti ini. Insert, into, kemudian ikuti dengan nama tabelnya, mtcool. Kurung buka lagi, di sini seperti biasa, masukkan nama-nama dari masing-masing filenya. Kode MK, nama MK. Tutup. Sini values. Oke, sekarang kita masukkan baris pertama. Berarti ini kan MK yang keempat ya, MK04. Ini nama ininya apa? Misalnya pemrograman. Pemrograman 3. Pemrograman 1 dulu lah. Oke. Kalau misalnya, misalnya masih ada lagi data yang akan kita masukkan, jangan titik koma di sininya. Di sini pakai koma. Enter. Jadi bukan titik koma ya. Kalau titik koma berarti itu sudah end statement. Sudah kita tutup statementnya.
Kita buka lagi, sama seperti di atas. MK05 misalnya. Oke. Sama seperti di atas, pemrograman 2 misalnya. Tutup. Masih ada lagi nggak? Kalau masih ada, enter lagi. Koma lagi, bukan titik koma. Sambil contoh sekali lagi deh. Oke. MK06. Di sini misalnya pemrograman 3. Tutup. Baru titik koma. Ya, jadi kita tinggal pisahkan dengan koma. Koma, koma, koma. Setelah kurung tutup ini, kurung buka dan kurung tutup ini berarti satu baris nih. Kalau kita akan menambahkan pada baris berikutnya, ini pakai koma. Kemudian enter. Pak, boleh nggak kalau nggak di enter? Boleh. Kenapa di enter sekarang? Ini untuk memudahkan saja membacanya biar lebih gampang. Gitu ya. Kalaupun tidak di enter pun nggak jadi masalah. Dilanjutkan misalnya gitu ya. Itu nggak jadi masalah. Oke, kita coba enter. Ini ada nih keterangan query oke, 3 row affected. Gitu ya. Kita coba tampilkan di sini. Select bintang from MTQL. Nah, kelihatan nih. Nah, ini kan tambahkan semuanya. Nah, itulah bagaimana caranya kita untuk menambahkan suatu baris ke dalam suatu tabel. Nah, yang kedua, sekarang sekaligus bagaimana caranya untuk menampilkan data. Menampilkan data itu macam-macam. Apakah kita menampilkannya tanpa ada filterisasi, artinya tanpa ada syarat? Kalau tanpa syarat kan begini berarti. Select bintang from, langsung masukkan nama tabelnya, MTQL, titik koma. Muncul secara keseluruhan dengan select bintang MTQL. Ya. Yang kedua caranya, Pak, saya hanya ingin menampilkan beberapa kolom saja. Saya hanya perlu menampilkan kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Memang bisa, Pak, bisa. Caranya bagaimana? Dengan menyebutkan nama-nama atributnya atau nama-nama kolomnya. Seperti apa contohnya? Seperti ini. Select kode MK, gitu ya. Sebutkan di sini nama MK. Apalagi silahkan sebutkan masing-masing nama atributnya sebelum di sini from. Jadi bintang yang ini itu disebutkan diganti dengan nama masing-masing kolom yang akan kita panggil. From apa? From MTQ. Titik koma. Enter. Nah, begitu. Kalau hanya satu kolom bisa nggak? Bisa. Tinggal di sini select misalnya nama MK from MTQ. Itu, ya. Jadi untuk menampilkan hanya beberapa hanya untuk menampilkan beberapa kolom saja pun itu nggak jadi masalah. Gitu ya. Saya ulangi sekali lagi ya, untuk menampilkan beberapa kolom saja. Select nama MK from MTQL. Begitu. Itu caranya bagi kita jikalau hanya akan menampilkan data beberapa kolom saja. Lalu syarat yang selanjutnya apa? Kalau misalnya saya ingin bersyarat menampilkannya, bisa. Saya hanya ingin menampilkan misalnya mata kuliah yang terdiri dari kata pemrograman saja. Bisa, misalnya begini. Jadi kita itu hanya akan menampilkan semua nama-nama mata kuliah yang di dalamnya itu terdiri atas kata pemrograman. Misalnya, oh jadi saya ingin tahu deh mata kuliah apa saja sih yang di dalamnya ada kata pemrograman, misalnya gitu ya. Bisa. Caranya bagaimana? Seperti ini. Select. Misalnya di sini nama MK from MTQL where. Nah, baru di sini where nih. Nah, saya where-nya di bawah saja ya. Di sini where. Misalnya nama nama MK like. Nah, kalau like itu hanya untuk like itu digunakan untuk seperti. Jadi artinya jikalau di dalamnya itu ada kata seperti itu gitu. Like kata bintang. Bintang ini itu akan mengabaikan seluruh kata, seluruh abjad atau seluruh seluruh huruf, baik huruf maupun kata gitu ya. Sebelum kata ini.
koma, titik koma, kutip titik koma. Ini artinya query ini itu akan mengabaikan huruf apapun, kata apapun, string apapun, numerik apapun sebelum kata ini, sebelum kata pemrograman. Kenapa? Karena persennya di sebelumnya. Beda lagi kalau misalnya persennya di belakang, seperti ini misalnya. Dia itu akan mengabaikan seluruh kata, seluruh string, atau seluruh huruf setelah kata pemrograman. Jadi intinya yang paling penting diawali kata pemrograman deh. Gitu. Gitu ya. Nah, ini akan beda hasilnya. Kemungkinan bisa sama, bisa beda hasilnya. Yang paling penting sesuai dengan kondisi ini. Kalau misalnya kondisinya, misalnya gitu ya, saya akan menampilkan pokoknya mau di awal, mau di akhir, ataupun di tengah gitu ya. Ataupun di tengah, apa namanya, kalaupun di, sebentar ya. Kalau seperti ini, bintang, pemrograman, iya, persen lagi, kemudian titik koma. Jadi dia itu akan mengabaikan kata yang di awal, baik itu di tengah maupun di akhir. Yang paling penting ada kata atau terdiri dari kata pemrograman. Apapun deh itu namanya gitu ya. Yang paling penting ada kata pemrograman saja. Oke, kita contoh di sini, kita enter ya. Kita enter. Select. Kenapa kosong? Di sini beda ya. Maaf ya, ada kesalahan penulisan ya. Nah, jadi kita ulangi. Di sini misalnya select nama MK from mtcool where di sini nama MK like persen pemrograman. Jadi jangan sampai salah nulis ya. Nah, di sini ada pemrograman 1, pemrograman 2. Kenapa pemrograman 2-nya tidak ya? Oh, ini ada salah nih. PME ini ya. Nah, ini PME, salah nih. Jadi, yang nampil itu ada 2 di sini. Pemrograman 1 dan pemrograman 3. Kenapa? Di dalam di 2 mata kuliah tersebut terdiri dari kata pemrograman. Ya. Jadi begitu. Caranya jikalau kita akan menampilkan secara bersyarat. Coba kita tampilkan semua lagi. Select di sini bintang from mtcool. Oke, sebentar. Di sini kita akan coba dulu ya. Kita coba tampilkan seluruhnya terlebih dahulu. Nah, misalnya di sini, Pak, saya ingin menampilkan berdasarkan kode MK, boleh. Misal begini, Pak, saya hanya akan menampilkan kode MK 002 saja. Silahkan, boleh di sini. Tapi beda ini ya, select, ya, misalnya bintang from mtcool, where kode MK sama dengan. Kalau sama dengan, adik. Jadi kalau kode M kalau mau sama berarti pakai sama dengan di sininya. Sama dengan, ya. Pakai kutip. Kenapa ini string? Berarti MK02 misalnya. Kutip lagi, titik koma. Nah, yang muncul ini saja. Oke, itulah bagaimana cara kita untuk menampilkan suatu data dari tabel dengan kondisi maupun tanpa kondisi, gitu ya. Baik secara keseluruhan maupun secara berdasarkan by kolom. Kalau secara keseluruhan, maka pakai kata bintang, select bintang from, kemudian ikuti dengan nama mata kuliahnya. Kalau nama tabelnya maksudnya. Kalau kita hanya akan menampilkan beberapa kolom saja, maka kita sebutkan kolom apa saja yang akan kita tampilkan. Misalnya seperti apa? Misalnya select kode MK, koma nama MK, from ikuti dengan nama tabelnya. Seperti yang saya contohkan tadi, gitu ya. Kalau tabel mata kuliah ya berarti select kode MK, koma nama MK, from mtcool. Itu untuk menampilkan data atau menselect data dari tabel berdasarkan nama-nama
atribut atau nama-nama kolom tertentu saja. Jadi tidak secara keseluruhan. Nah, jadi kita itu bisa menampilkan kolom-kolom yang kita perlukan saja. Kan tidak mungkin saja teman-teman itu membuat suatu tabel yang filenya itu banyak banget gitu. Jadi kan tidak harus selalu semuanya ditampilkan, tetapi bisa menampilkan beberapa kolom saja yang diperlukan saja. Yaitu caranya seperti tadi, dengan menyebutkan nama-nama kolomnya yang akan ditampilkan dari tabel tersebut. Nah, itulah cara menampilkan data dari tabel. Oke, sekarang kita lanjut dulu ya. Tapi sebelum ke sana, kita refresh dulu sejenak saja, istirahat dulu, takutnya teman-teman mau berpikir dulu bagaimana cara menampilkan dan juga cara menambahkan tadi. Sejenak saja. Oke, kita akan lanjutkan nanti ke update. Ada pertanyaan? Silahkan, mungkin 1 menit sambil menunggu. Silahkan. Sebelum kita lanjutkan ke update ya. Oke, ada pertanyaan? Silahkan. Saya buka sesinya. Tidak ada? Baiklah, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke update. Sekarang tentang update. Update itu berfungsi untuk merubah isian data di dalam kolom pada suatu baris tertentu. Apakah hanya satu baris? Tidak. Secara keseluruhan pun bisa. Bahkan berdasarkan kondisi tertentu pun bisa. Gitu ya. Jadi misalnya begini, kita akan merubah kebetulan di dalam tabel mata kuliah kan ada beberapa yang kosong nih. Oh, ini untuk MK, untuk jumlah SKS untuk pendidikan agama masih kosong. Saya akan rubah. Pendidikan agama biasanya kan 2 SKS ya. Nah, kita akan rubah misalnya untuk pendidikan agama. Yang harus kita tahu adalah kata kunci dari masing-masing baris. Pendidikan agama, kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah MK03. Pemrograman 1, kuncinya apa? Kuncinya adalah MK04. Pemrograman 2, kuncinya apa? MK05. Nah, setelah kita mengetahui apa saja masing-masing baris itu kuncinya yang mana, maka kita bisa merubah. Karena yang harus kita perhatikan pada saat mengupdate adalah perhatikan kata kunci. Jangan sampai kita mengupdate suatu kolom keseluruhan. Khawatirnya kita tidak berniat mengupdate kolom tertentu pada baris tertentu, itu ikut terupdate. Ya. Sambil contoh tadi ya, saya akan merubah jumlah SKS pada mata kuliah pendidikan agama menjadi 2 SKS. Caranya seperti apa? Begini. Update, sebutkan nama kolom, nama tabelnya. MT Kul. Update tabel mata kuliah. Ikuti dengan kata set. Set itu berarti rubah. Atau set itu tentukan gitu ya. Apa yang akan kita rubah? Kolom apa? Kolom Gmail SKS. Dengan apa datanya? Dengan 2. Kondisinya apa? Kata kuncinya. Where, misalnya kode MK, sama dengan berapa? Di sini. Tentukan. Yang mana? Yang ini. MK03. MK03. Titik koma. Berarti dengan adanya query seperti ini, saya akan merubah jumlah ini ada kesalahan ya. Jumlah SKS, kurang huruf. Jumlah SKS pada tabel MT-Kul dengan isi 2 dengan kode MK-nya ini. Jadi intinya saya akan merubah jumlah SKS mata kuliah pendidikan agama dengan 2. Kata kuncinya adalah MK03. Kita coba enter. Kita coba tampilkan lagi. Select bintang from MT-Kul. Nah, ini sudah berubah nih. Nah, sudah berubah. Udah ya. Oke, Pak. Coba Pak, saya ingin berubah deh. Ini kan salah nih, kata pemrograman 2. Saya ingin ganti deh menjadi pemrograman 2. Boleh. Caranya seperti apa? Sama seperti tadi. Update MT-Kul set. Apa yang kita rubah? Nama kolom, nama mata kuliah. Di sini berarti nama MK. Isinya apa? Isinya adalah pemrograman
Raman 2. Where apa? Kata kuncinya apa? Berarti where. Kata kuncinya adalah kode MK. Data yang mana? Berarti MK 05. Jadi koma kalau sudah selesai query-nya. Kita coba enter. Oke, buktikan. Select bintang from mtable. Ini sudah berubah. Nah, kelihatan ya perubahannya ya. Nah, itulah cara mengupdate suatu kolom pada tabel. Itu dengan menggunakan kata update. Nah, begitu ya. Kalau cara kita untuk merubah data di dalam suatu tabel. Misalnya, kalau kita tidak menggunakan fungsi where, itu khawatirnya semua terubah. Contohnya seperti apa? Begini contohnya. Update. Update misalnya mtcool. Set, misalnya jumlah SKS sama dengan 2. Langsung gitu aja. Tanpa ada fungsi where. Tanpa kita menentukan kode mata kuliah mana yang akan kita rubah. Tanpa kita menentukan nama mata kuliah mana yang akan kita rubah. Maka ini secara keseluruhan akan terupdate. Contoh. Lihat di sini ada 5 row affected. Gitu ya. Berarti ini seluruh tabel terubah, seluruh kolom dalam seluruh row. Misal tampilkan select bintang from mtcool. Kita coba lihat. Ini berubah jadi 2 semua nih. Nah, ini 2, ini 2, ini pun 2, ini pun 2, ini pun 2, ini pun 2. Karena kita tidak menggunakan kata kunci, kita tidak menggunakan kondisi. Waduh, misalnya ini salah semua nih. Kan nggak semuanya 2 SKS. Yang nggak 2 SKS yang mana? Ini Pak, yang nggak 2 SKS adalah yang PSBD. Harusnya berapa SKS? 1, Pak. Nah, maka di sini kita rubah lagi, update. Oh, karena kita akan merubah bahwasanya PSBD itu hanya 1 SKS, kita rubah berarti jumlah SKS-nya. Dengan cara seperti ini, update, kemudian ikuti dengan nama tabelnya, kemudian set, kemudian ikuti dengan nama field atau nama atributnya, masukkan datanya 1. Where, nah, where kode MK sama dengan berapa? MK 01. MK 01. Enter. Tampilkan. Select bintang from mtcool. Nah, begitu. Ini berubahnya cuma 1 nih. Begitu ya. Jadi itu adalah cara kita bagaimana caranya untuk merubah satu kolom di dalam suatu tabel. Nah, begitu ya caranya ya. Nah, itu caranya bagi kita untuk merubah suatu kolom di dalam tabel. Yang terakhir, sebelum ada pertanyaan ya, kita akan menghapus beberapa row dari tabel. Kita menggunakan delete. Jadi delete itu berfungsi untuk menghapus baris. Ingat ya, menghapus baris, bukan menghapus kolom. Jadi delete itu berguna untuk menghapus data satu baris. Maksudnya satu baris itu bisa lebih dari 1 baris bisa. Artinya adalah 1 baris keseluruhan kolom. Caranya bagaimana? Begini, delete from, hapus dari. Ingat ya, hapus dari. Hapus dari tabel apa? mtcool. Kalau titik koma seperti ini langsung, itu akan terhapus secara keseluruhan. Hati-hati. Makanya, jikalau kita hanya akan menghapus mata kuliah tertentu saja, kita harus di sini menggunakan fungsi where. Where apa? Boleh yang manapun, mau berdasarkan kode MK, mau berdasarkan nama MK, mau berdasarkan keterangan MK, mau berdasarkan jumlah SKS. Itu nggak jadi masalah, silahkan. Yang paling penting kita tahu berdasarkan apa kita akan menghapus. Sambil contoh, Pak, saya akan menghapus berdasarkan kode mata kuliah deh. Boleh. Kode mata kuliah mana yang akan kita hapus? Yang ini Pak, MK06. Di sini tinggal sebutkan berarti di sini MK06 kutip titik koma. Berarti kalau seperti ini artinya kita akan menghapus 1 baris dengan kode MK06. Coba kita enter. Oke. Tampilkan lagi. Select bintang from mtcool. Tuh, hilang. Itulah caranya untuk menghapus 1 baris. Ya, 1 baris. Pak, kalau saya mau lebih dari 1 baris bisa nggak? Bisa.
Contohnya seperti apa begini? Delete misalnya from mtcool where kode MK in. Oh, ini berdasarkan apa nih? Berarti in itu kan dalam. Oh, berarti MK01 misalnya. Kutip lagi pakai koma. MK02 kutip lagi, koma lagi kalau masih ada. Tapi kalau sudah ada ya udah nggak ada, gitu aja. Kalau seperti ini berarti kita akan menghapus dua baris nih. Berdasarkan apa? MK row. Berdasarkan kode MK. Kode MK mana saja? MK01 dan MK02. Nah, itu kalau akan menghapus lebih dari satu tabel, satu baris. Lalu bisa nggak cara lain selain menggunakan in? Bisa. Caranya seperti apa? Misalnya begini. Kode MK, kita misalnya akan menghapus seluruh nama mata kuliah yang jumlah SKS-nya 2. Misal begitu. Berarti di sini tinggal where JML SKS sama dengan 2. Kalau seperti ini, berarti kita akan menghapus seluruh nama mata kuliah yang jumlah SKS-nya sama dengan 2. Itu berarti. Jadi kita akan menghapus, berarti yang akan kita hapus adalah ini nih. SBD, pendidikan agama, pemrograman 1, pemrograman 2. Aduh Pak, jangan semua deh yang kedua, saya pengen semua yang satu aja deh. Berarti ya silakan, jumlah SKS-nya 1, berarti yang ini saja yang dihapus. Selain itu ada lagi nggak caranya? Ada. Menggunakan apa? Di sini bisa menggunakan misalnya nama MK, like. Nah, like itu bisa digunakan sebagai tanda untuk menghapus. Pemerog misalnya, pemerog, kan gitu kan ya? Berarti kita akan menghapus seluruh nama mata kuliah yang di dalamnya itu ada kata pemerognya. Berarti di setiap nama mata kuliah yang di dalamnya terdiri dari kata pemerog itu akan dihapus. Itu bisa seperti itu. Jadi ada beberapa cara, ada banyak cara bagi kita untuk menghapus data dari tabel. Dan tidak hanya ada satu cara saja, tetapi banyak cara. Setiap kondisi yang kita gunakan dalam fungsi select bisa digunakan untuk fungsi delete. Secara keseluruhan bisa. Biasanya kalau ini kan bisa di dalam select kan seperti ini bisa. Nah, di sini kan bisa begini nih, select bintang. Kan bisa. Jadi semua kondisi di dalam fungsi select bisa digunakan kondisi untuk delete. Ya, sini delete. Nah, bisa seperti itu. Kalau update tadi kan tanpa from ya. Kalau select dan delete itu pakai from. Ingat, delete from, select from. Kalau update, update langsung nama tabelnya. Update mata kuliah, update mahasiswa, update pembayaran, update nilai misalnya gitu ya. Itulah caranya untuk mengupdate, mendelete. Oke, sekian. Ada pertanyaan nggak? Silahkan kalau ada pertanyaan. Sebelum kita akhiri dengan absensi. Silahkan. Ada pertanyaan nggak? Untuk select, untuk insert, untuk update, dan untuk delete. Dari keempat fungsi itu aja dulu. Karena kita hanya akan membahas keempat fungsi itu dulu. Silahkan, ada pertanyaan nggak? Pak siapa nih? Pak Muhammad Yazid. Oke, monggo Pak Muhammad Yazid. Maksudnya apa nih? Maksudnya akan menghapus? Oh, yang like seperti ini. Oh, oke, jadi saya akan menghapus misalnya delete from mtcool where ini berarti kan bukan persennya kita, berarti kita menentukan persennya letaknya di mana ya? Oke, coba ya. Oh, oke, boleh. Select aja ya. Nah, select saja. Select bintang. Oke. Kalau bintang kan berarti untuk menampilkan secara keseluruhan ya. Nah, kalau misalnya saya akan menampilkan seluruh nama mata kuliah yang diawali dengan kata atau huruf PEM. Misal begitu ya. Kita enter. Aku nggak ada ya. Bentar ya, ini harusnya muncul ya. Coba. Bentar.
Di sini. Oh, kalau persen di awal kan berarti kan kita menampilkan semua mata kuliah yang berakhir dengan kata PEM kan gitu ya. Sorry, kebalik ya. Kalau kita akan menampilkan seluruh mata kuliah yang diawali dengan kata PEM, berarti kata PEM-nya duluan di sini. PEM persen. Nah, begitu. Jadi, ide ceritanya kita akan menampilkan seluruh nama mata kuliah yang diawali dengan kata PEM. Berarti di sini kita menggunakan persen. Select bintang from MTFull where di sini nama MK like di sini kutip, ingat ya, di sini PEM persen. Artinya kalau begini kita akan mengabaikan seluruh kata, seluruh string setelah kata PEM. Itu di awal. Kalau di akhir, saya akan menampilkan seluruh, misalnya nama mata kuliah yang diakhiri dengan kata BD, misalnya gitu ya. Nah, itu misalnya. Berarti saya akan menampilkan seluruh nama mata kuliah yang diakhiri dengan kata BD. Nah, gitu ya. PSBD, SBD. Gitu. Atau mungkin di sini akan menampilkan seluruh kata yang di dalamnya itu mengandung kata SBD. Silakan. Oke ya. Atau misalnya begini, saya akan menampilkan seluruh nama mata kuliah yang diakhiri dengan kata satu. Hanya satu yang muncul. Pemrograman satu. Gitu ya. Oke, paham Pak Madiazid? Nah, dalam delete pun sama ya. Bisa digunakan untuk fungsi delete. Nah, oke. Terima kasih Pak Madiazid. Ada lagi yang lain? Oke, kalau sudah tidak ada, saya akan absensi ya. Oke, saya tutup dulu. Mungkin cukup sekian perkuliahan dari saya mengenai praktikum sistem basis data. Mudah-mudahan kalaupun waktunya sangat singkat karena satu SKS, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada kesalahan silahkan komentari gitu ya. Mau langsung PM atau melalui by phone silahkan. Jikalau ada kebenarannya yaitu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian dari Bapak untuk sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.